Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman level 3, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya saumnya. Insya Allah kita akan memasuki saum hari ke-7. Semoga selesai ya sampai 1 bulan Ramadan. Semangat! Nah, sekarang Miss Liza akan memberikan pengantar untuk tugas hari Kamis ini. Apa sih? Tadi teman-teman sudah menonton kisah Nabi Ibrahimnya? Gimana? Seru nggak? Seru ya? Nabi Ibrahim itu ternyata hidupnya penuh lika-liku perjuangan. Dari mulai dia mencari Tuhan, di mana sih Tuhan itu, sampai akhirnya dia menunjuk bintang, menunjuk bulan, menunjuk matahari, sampai akhirnya Allah yakinkan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Dia mau dibakar, disuruh menyembelih anaknya, sungguh berliku perjuangan yang dihadapi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, teman-teman, berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim yang tadi sudah kita tonton bersama, ada isi kandungan Al-Quran yang begitu penting, yang begitu esensial. Apa sih, Miss, maksudnya kandungan isi Al-Quran itu? Kandungan isi Al-Quran itu artinya apa saja sih sebetulnya yang ada dalam Al-Quran yang setiap hari insya Allah kita baca dan merupakan kitab suci seluruh umat Islam di dunia. Nah, Al-Quran itu memiliki banyak sekali isi kandungannya, namun yang akan bisa bahas hari ini, kita akan menyelaraskannya dengan kisah Nabi Ibrahim tadi, isi kandungan Al-Quran yang paling pertama dan yang selalu Allah tekankan adalah tentang akidah, tentang tauhid. Gimana kita bisa tahu siapa Tuhan kita, siapa pencipta kita melalui Al-Quran. Dan kita tadi tahu belajar dari kisah Nabi Ibrahim bahwa ternyata Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan kita dari yang asalnya tidak ada menjadi ada, yang menciptakan seluruh alam semesta. Nah, itu teman-teman. Sekarang Miss Liza akan menuju ke tugasnya. Jadi tugas teman-teman apa? Gampang sekali. Miss Liza sekarang tantang teman-teman untuk membuat sebuah cerita karangan. Diawali dengan kata, jika aku menjadi sahabat Nabi Ibrahim ketika itu, maka aku akan... Nah, akan apa nih kalian ketika misalnya kalian membayangkan kalian ada di posisi menjadi sahabat Nabi Ibrahim ketika itu? Contoh, jika aku menjadi sahabat Nabi Ibrahim ketika itu, maka aku akan aku akan membantunya menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh penduduk saat itu. 2, aku akan membantu Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim akan dibakar oleh api yang menyala. Dan seterusnya. Jika teman-teman ingin membuatnya menjadi per poin, silahkan buat menjadi 3 poin ya. Misalnya, jika aku menjadi sahabat Nabi Ibrahim ketika itu, maka aku akan 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, ada second choice dari Miss Rizda. Untuk teman-teman yang luar biasa suka bercerita, suka menceritakan melalui kata-kata, bercerita melalui kata-kata yang jadi semakin indah, semakin banyak, boleh teman-teman bercerita juga. Contoh, jika aku menjadi sahabat Nabi Ibrahim ketika itu, maka aku akan membantu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah penduduk saat itu. Kemudian aku akan membelanya ketika ia diserang oleh Raja Namrud, dan aku akan membawakan atau membantu dakwahnya ketika ia sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Lebih panjang memang kalau misalnya diceritakan seperti itu. Tapi jika teman-teman mau bercerita seperti itu, dinarasikan seperti itu, silahkan buat menjadi 1 paragraf ya. Jadi ada 2 pilihan, boleh per poin, 1, 2, 3 menjadi 3 poin, atau menjadi cerita utuh, cerita karangan teman-teman membayangkan ketika aku menjadi sahabat Nabi Ibrahim ketika itu, maka aku akan... Silahkan kalau mau memilih bercerita, silahkan ceritakan harapan teman-teman atau bayangan teman-teman menjadi 1 paragraf. Begitu ya soleh-soleha. Semoga tugas kali ini bisa menyiapkan atau mempersiapkan hati kita untuk menambah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarga.
Oke teman-teman, mungkin seperti itu dari Miss Rizda. Tetap semangat saumnya. Insya Allah teman-teman bisa saum 1 bulan penuh di Ramadan kali ini. Semangat mengerjakan tugasnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.